Erik ten Hag janji sulap Alejandro Garnacho jadi pemain kelas dunia. Sebuah janji diberikan oleh Erik ten Hag kepada para pendukung Manchester United. Ia bertekad menjadikan Alejandro Garnacho sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Erik ten Hag tidak sungkan menyebut bahwa Garnacho memiliki talenta yang luar biasa besar, kendati usianya masih berusia 19 tahun. Ia yakin bahwa sang winger punya segalanya yang dibutuhkan untuk bisa menjadi pemain terbaik dunia di masa depan. Presiden PSG beberkan proyek jangka panjang klub pasca kepergian dari Mbappe. Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi mengklaim jika PSG siap membangun proyek masa depan pasca kepergian dari Kylian Mbappe di musim panas. Les Paris yang bakal memaksimalkan potensi para pemain mudanya untuk hadir di tim utama. Mereka siap mengambil opsi dengan memilih untuk bisa mengorbitkan para pemain muda potensial ke tim utama. Untuk saat ini ada Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, dan juga Ethan Mbappe yang menjadi bagian dari proyeksi tersebut. Mereka masih berusia di rentan 18 hingga 21 tahun, dan apa yang dilakukan PSG tak ubahnya seperti Barcelona yang kerap memberikan menit bermain kepada para jebolan dari La Masia. Meski dipecat, Jose Mourinho bangga bisa catat sejarah di Roma. Jose Mourinho menilai ia telah melakukan kerja yang luar biasa saat melatih AS Roma, meski berakhir dengan sebuah pemecatan. Baginya apa yang ia capai sungguh luar biasa. Meski Mourinho sempat kecewa karena dipecat sebelum kontraknya habis, namun ia tetap puas dengan periode yang dijalaninya di Trigoria. Ia berhasil membawa Roma memenangi Conference League 2022 serta menjadi finalis di Liga Eropa 2023. Chelsea kasih diskon agar Roma bisa dapatkan Romelu Lukaku. Chelsea dikabarkan bersedia menegosiasi pengurangan biaya untuk transfer Romelu Lukaku pada musim panas nanti, yang memungkinkan sang pemain untuk bisa pindah secara permanen menuju AS Roma. Laporan tersebut menambahkan bahwa Gianluigi Rossi memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Chelsea dan berpotensi bisa mendapatkan tanda tangan Lukaku dengan harga yang paling murah, yakni mencapai 30 juta pound sterling di musim panas. Awalnya AS Roma diwajibkan membeli sang pemain di harga 37 juta pound sterling. Bisnis Madrid Milan berlanjut di transfer pinjaman Arda Güler. AC Milan dan Real Madrid punya hubungan yang baik. Rossoneri akan memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mendatangkan Arda Güler di musim panas. Real Madrid dan juga AC Milan telah menyelesaikan beberapa transaksi dalam beberapa tahun terakhir, seperti Theo Hernandez dan juga Brahim Diaz yang kembali ke Los Blancos setelah 3 musim dipinjamkan dan berkembang bersama Rossoneri. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Arda Güler masih menjadi pemain yang paling menarik untuk AC Milan untuk segera bisa dipinjam. Bayer Leverkusen kokoh di puncak klasemen. Bayer Leverkusen meraih poin penuh saat menjamu Wolfsburg pada laga lanjutan Liga Jerman. Pasukan dari Xabi Alonso pun menang 2-0 dan kokoh di puncak klasemen sementara. Gol dari Nathan Tella dan juga Florian Wirtz membuat laju tak terkalahkan Leverkusen sejak awal musim ini tetap berlanjut. Granit Xhaka dan kawan-kawan kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan koleksi 67 poin atau unggul 10 angka dari Bayern Munchen. Real Madrid coba menjauh dari Barcelona. Real Madrid sukses mengalahkan Celta Vigo dengan skor akhir 4-0. Madrid unggul lebih dahulu di babak pertama lewat gol dari Vini Junior. Di babak kedua, dua pemain Celta membuat gol bunuh diri yang disusul oleh gol dari Jude Bellingham. Tambahan 3 angka membuat Madrid makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 69 angka. Dan unggul 7 poin dari Girona yang berada di urutan yang kedua, sedangkan Barcelona berada di posisi ketiga dengan selisih 8 poin. Hengkangnya Klopp tak bakal pengaruh masa depan dari Mohamed Salah di Liverpool. Hengkangnya Jurgen Klopp membuat masa depan dari sejumlah pemain dikabarkan tidak jelas. Sejumlah nama pun dispekulasikan bermunculan, dan salah satunya adalah Mohamed Salah. Apalagi sebelumnya ia dilaporkan diincar oleh klub Arab Saudi yang siap membayarnya dengan harga yang fantastis. Namun Salah akhirnya menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi dari Liverpool walaupun tak bersama Jurgen Klopp.
Sebelum Salah, ada nama Virgil van Dijk yang angkat bicara soal masa depannya, yang menegaskan berkomitmen penuh kepada dress Liverpool. Kevin De Bruyne tantrum diganti saat melawan Liverpool. Liverpool dan Manchester City bermain imbang dalam laga lanjutan Liga Inggris. Pertandingan ini dibumbui drama oleh Kevin De Bruyne yang tampak marah saat ditarik keluar. Guardiola kemudian juga sempat mendatangi bangku cadangan untuk bisa menenangkan Kevin De Bruyne, namun sang pemain tidak terima dan tampak meraju. Guardiola kemudian menjelaskan alasannya menarik keluar De Bruyne dan memasukkan nama Mateo Kovacic. Menurutnya dia membutuhkan pemain yang bisa menahan bola di lini tengah. Wataru Endo jenderal di lini tengah Liverpool meredam Manchester City. Wataru Endo tampil Spartan kala Liverpool menghadapi Manchester City. Gelandang asal Jepang ini sukses meredam pergerakan dari Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Endo tampil penuh selama 90 menit dan berhasil memotong serangan lawan. Endo menunjukkan performa yang gemilang pada laga tersebut dengan statistik mencatat bahwa pemain 31 tahun ini mampu memenangkan 6 dari 7 duel, 4 kali tackle sukses, 2 intercept, serta 6 kali merebut bola dari lawan. Kehadiran Wataru Endo membuat Kevin De Bruyne dan juga Rodri kesulitan mengalirkan bola ke lini depan Manchester City. Kevin De Bruyne bahkan harus ditarik keluar di menit ke-69. McAllister kena tendang Doku, Liverpool tak dapatkan penalti. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp frustasi dan menegaskan bahwa timnya harusnya mendapatkan penalti di laga tersebut ketika Alexis McAllister dilanggar oleh Jeremy Doku. McAllister kena tendang dari Doku di kotak penalti saat akan berusaha merebut bola. Namun sayangnya setelah itu wasit Michael Oliver dan juga wasit VAR kompak memutuskan tak memberikan penalti kepada Liverpool. Usai pertandingan Liverpool versus Man City berakhir, Jurgen Klopp tak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia mengatakan bahwa tendangan Jeremy Doku kepada Alexis McAllister seharusnya berbuah penalti. Jurgen Klopp sudah kenyang dikerjai wasit saat Liverpool ladeni Manchester City. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp mengaku dirinya sudah terbiasa dikerjai oleh wasit, khususnya ketika berhadapan dengan Manchester City. Klopp mengaku frustasi tapi dirinya mengaku sudah kenyang dengan hal tersebut alias sudah terbiasa. Klopp kemudian merujuk pada satu laga ketika Liverpool saat berhadapan dengan Manchester City pada musim 2018-2019 silam. Kala itu Mo Salah dilanggar keras oleh Vincent Kompany, tetapi wasit Anthony Taylor tak memberikan kartu merah kepada bek Belgia tersebut. Mbappe dicadangkan lagi, PSG gagal raih kemenangan. PSG gagal memetik kemenangan di laga lanjutan Ligue 1 Prancis berhadapan dengan Reims. Les Parisiens hanya mampu bermain imbang 2-2. Pada saat laga berimbang 2-2, Enrique membuat 2 pergantian penting di menit ke-73. Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele dimasukkan untuk menggantikan Gonzalo Ramos dan juga Carlos Soler. Masuknya Mbappe membuat PSG semakin agresif menyerang, namun Reims mampu bertahan dengan disiplin, sehingga skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini merupakan hasil imbang ketiga kali secara beruntun yang didapatkan PSG di ajang Ligue 1 Prancis. AC Milan lanjutkan tren positifnya. AC Milan sukses mengamankan kemenangan di laga lanjutan Serie A Italia. Berhadapan dengan Empoli, Rossoneri menang dengan skor tipis 1-0. AC Milan unggul berkat gol dari Christian Pulisic di akhir babak pertama. Dan berkat kemenangan ini AC Milan naik ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A dengan raihan 59 poin. Bocoran Fabrizio Romano, Manchester United bakal beli bek kiri baru. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano membeberkan informasi menarik terkait Manchester United yang mengklaim bahwa Setan Merah akan membeli bek kiri baru di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United akan berinvestasi kepada bek kiri muda di musim panas. Manchester United sengaja memilih bek kiri muda, pasalnya ia dipersiapkan sebagai pengganti jangka panjang dari Luke Shaw di skuad pertahanan Manchester United. Menurut laporan dari Romano, bek kiri Manchester United ini juga berpotensi akan menggantikan Malaysia di tim utama Setan Merah. AC Milan siap melepas Simon Kjaer dan juga Pierre Kalulu di musim panas.
Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, selain fokus mencari pemain baru di lini serang, Gioffrey Moncada dan juga Antonio De Ottavio secara aktif mencari pemain untuk bisa memperkuat lini pertahanan. Hingga saat ini AC Milan sudah kebobolan 48 gol. Jumlah itu terlalu banyak untuk tim yang sedang berjuang untuk bisa bersaing meraih Scudetto. AC Milan berencana melepas setidaknya 2 bek tengahnya di musim panas, dan nama Simon Kjaer dan juga Pierre Kalulu jadi kandidat utama pemain yang akan dilepas. Liverpool dan MU berebut winger milik Porto. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan winger milik FC Porto yakni Wenderson Galeno. Winger berusia 26 tahun itu tampil produktif bersama Porto di musim ini. Sejauh ini ia sudah mencetakkan 13 gol dan juga 11 assist dari total 26 pertandingannya di semua kompetisi. Dilansir oleh Hayes, penampilan dari Wenderson Galeno itu dikabarkan menarik minat bagi Liverpool, dan The Reds lantas disebut tertarik untuk bisa memboyongnya di musim panas nanti. Liverpool bukan satu-satunya tim Liga Inggris yang mengincar jasa Wenderson. Kabarnya Manchester United juga tertarik kepada pemain asal Brasil tersebut. AC Milan cuma akan lepas Rafael Leao dengan harga 175 juta euro. PSG masih sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Rafael Leao. Dengan kepastian Kylian Mbappe yang akan hengkang di musim panas ini, minat untuk bisa membawa Leao ke PSG semakin besar. Dan mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Les Parisiens, laporan beberapa media menyebutkan jika AC Milan akan tetap bertahan dan hanya akan melepas Leao sesuai dengan clause release dari sang pemain, yakni mencapai 175 juta euro. Selain PSG, Leao juga dilaporkan sedang dalam bidikan beberapa klub besar Eropa lainnya, termasuk diantaranya adalah Manchester City dan juga Barcelona. Diam-diam Chelsea minati gelandang milik PSG. Chelsea disebut tertarik bisa mengamankan gelandang PSG yakni Vitinha di bursa transfer musim panas. Mereka sudah lama mengidamkan pemain asal Portugal itu untuk bisa merapat ke sisi barat kota London. Vitinha sendiri lumayan mendapatkan tempat di tim utama besutan dari Luis Enrique. Dalam periode 34 laga, sang pemain sudah mengoleksi 5 gol dan 3 assist bagi tim PSG. Dipecat Manchester United, Ajax siap tampung Erik ten Hag lagi. Ada spekulasi baru muncul terkait masa depan dari Erik ten Hag. Ajax Amsterdam dikabarkan siap menampung sang pelatih lagi di musim panas. The Mirror melaporkan bahwa Ajax Amsterdam sangat tertarik untuk bisa memulangkan sang pelatih Belanda tersebut. Mereka masih mempelajari situasi sang manajer di Setan Merah karena masih ada kans bagi Erik ten Hag untuk bisa dipertahankan Ineos di musim depan apabila mencapai target tertentu. Dan jika memang nanti sudah ada sinyal yang jelas apakah Erik ten Hag akan dipecat, baru Ajax akan bergerak untuk bisa mengamankan jasa sang manajer.